Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan, yang masih terlilit hutang semoga Allah mudahkan untuk membayar ya guys ya. Yang memiliki hajat semoga Allah kabulkan semua hajat kalian. Yang mungkin saat ini lagi kesulitan, tetap yakin indah pada waktunya. Kapankah indah pada waktunya? Ya sabar ya. Namanya juga Allah nyuruh kalian sabar, gimana sih? Oke, hari ini kalian makan siang sama apa guys? Kalian sama ini mau beli siu ya guys ya. Tapi sebelum pergi ke Northpoint, kalian sama ini mau ngoceh dulu sama kalian tentang opa. Woi opa. Ini para opa-opa yang ada di Korea ini ya, tolong ya dicek status kalian dulu, jangan sampai nih menggauli pekerja migran yang ada di Hong Kong hanya karena kalian masih punya modal. Nih pelajaran untuk kita bersama ya guys ya. Untuk pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, hati-hati kalau punya pacar opa yang ada di Korea yang dijanjikan mau dinikahi, bahkan untuk dinikah sirih di sini hanya untuk tidur saat liburan tiba. Kok ngeri-ngeri sedap kak? Iya ngeri-ngeri sedap pembahasannya nih. Karena nih pekerja migran yang satu ini nih ya, kita sebut aja Mbak siapa ya, Mbak Cici. Jadi Mbak Cici ini guys kenal dengan opa Korea ya guys ya, TKL Korea maksudnya ya, kita sebut aja opak ya guys ya. Nah opak ini kenalan nih Mbak Cici lewat media sosial, dimana mungkin opak ini tertarik nih sama Mbak Cici ya guys ya, ya secara tidak langsung gitu. Mbak Cici ini fashionable ya guys ya di Hong Kong ya, dia juga ya cantik ya, sehingga opak Korea ini penasaran lah tuh sama Mbak Cici. Akhirnya boleh kenalan gak sih? Terus akhirnya ya mungkin Mbak Cicinya juga kesemsem ya guys ya, karena opaknya ini sudah berubah menjadi opak gitu. bukan laki-laki yang ada di Indonesia lagi yang indah kumel gitu ya guys ya. Akhirnya Mbak Cici ini merespon lah si opak ini guys. Akhirnya berlanjutlah di WhatsApp udah nyaman. Akhirnya si opak ini tertarik tuh untuk holiday ke Hong Kong. Tapi Mbak Cici ini ngomong, nanti kalau misalkan holiday ke Hong Kong jangan macem-macem ya. Terus iya enggak katanya kayak gitu ya guys ya. Akhirnya datanglah tuh ke Hong Kong pas liburan Cina kemarin ya guys ya. Nggak lama guys, cuma 3 hari aja ya. Tapi kan emosinya seorang laki-laki ini yang mau ketemu sama pacar gitu ya, LDR komunikasi beberapa bulan. Oh ya, laki-lakinya ini mengaku bahwa dia ini duda guys. Tapi sebelum opak ini datang ke Hong Kong, Mbak Cici ini sudah memastikan nih statusnya si opak ini duda. Terus juga Mbak Cici juga chat sama mantan istrinya, kalau misalkan kamu percaya aja deh apa yang diomong sama opak itu. Jadi ya mempercayai nih bahwa statusnya si opak ini duda guys. Akhirnya tuh udah perjanjian, ya udah deh datang ke Hong Kong dengan perjanjian nggak macem-macem loh ya guys ya. Nah pada akhirnya Mbak Cici ini membokingkan tuh si opak ini di Ramada Hotel. Waduh, udah pokoknya Ramada Hotel ini kelas opak-opak lah kalau liburan ya guys ya. Kalian punya opak? Cek statusnya dulu. Akhirnya opak ini datanglah tuh, dijemput di bandara. Waduh bahagia dong ya, bisa dipamerin nih di teman-teman kita yang ada di Hong Kong. Opak saya nih perjuangan LDR-nya sukses, dia bisa liburan ke Hong Kong menemui kita pacarnya. Ya ada kebanggaan dong Mbak Cici ini ya guys ya. Akhirnya nyampe lah tuh di hotel, ya dianterin lah sama Mbak Cici ya guys ya. Mbak Cici juga udah sengaja nih pending libur untuk diganti pas opak datang. Akhirnya tiga hari itu ya quality time ya guys ya. Ya Mbak Cici memang pulang ke rumah majikannya, tapi nanti libur lagi, pulang lagi, libur lagi, kan memang aturannya seperti itu ya guys ya. Ya namanya juga syaitoni rojim ya guys ya. Dalam satu kamar ya mustahil banget perempuan dan laki-laki ya tidak melakukan begitu ya guys ya. Sensor aku ya. Tapi kalian sudah dewasa semua ya guys ya, nggak apa-apa, ini jadikan pembelajaran. Akhirnya sudah melakukan itu guys, diulangin lagi besoknya. Jadi 3 hari ini serasa pengantin baru ya guys ya. Tapi Mbak Cici ini ya termasuknya ya maaf ya guys ya, ya jina gitu ya, karena belum nikah, iya kan.
meskipun nikah siri juga belum, ini kan cuma dimanfaatkan sama opak-opak aja yang kayak Lee Min Ho ini. Akhirnya pulanglah tuh opak ke Korea lagi ya guys ya. Udah nih berlanjut, ternyata guys, Mbak Cici ini pernah berhubungan begitu kan, dijanjiin mau nikah ya. Terus Mbak Cici ini ternyata membuat video shoot guys. Ada beberapa foto yang seksi lah ya, cuma pakai selimut aja. Aduh. Akhirnya opak ini ya alasannya kenang-kenangan lah, karena LDR lagi kan, Korea, Hong Kong gitu ya guys ya. Akhirnya datanglah tuh. Nah, sesampainya Korea, si opak ini nggak mau nih punya masalah sama Mbak Cici ya guys ya. Selalu pengen nih datang lagi ke Hong Kong. Mungkin kecanduan kali ya, mungkin mungkin cinta 3 harinya itu berkesan sama opak ini ya guys ya. Akhirnya merencanakan tuh untuk melakukan nikah siri lagi nih nanti nih di bulan 9 nih, opaknya mau datang lagi ke sini. Nah, mau nikah siri, nanya sama Kaya Tisam, gimana Kaya Tisam cara nikah siri di sini? Oke, sebenarnya nikah siri di sini apakah boleh? Boleh guys. Ada ustadz juga yang mau menikahkan, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku ya guys ya, nggak bisa main-main. Alias saya bayar kamu ya jadi saksi, bisa nggak? Nggak bisa. Tetap harus ada aturan ya guys ya, dimana kedua orang tua kalian juga harus dilibatkan. Iya dong, iya kan? Gitu guys. Buat yang nikah siri ya nanti kalian Sam kasih tahu nomor teleponnya. Ya tapi sebagai wanita ya kalian harus berpikir ulang ya guys ya, kalau dijanji nikah siri ya guys ya. Akhirnya guys lanjut tuh, mau datang lagi di bulan 9 mau nikah siri. Sudah direncanakan nih Mbak Cici sama si opaknya nih akan nikah siri lagi ya. Yang kedua kalinya kedatangan ini yang nggak mau berzina lagi kan. Oke, sebelum itu terjadi guys ya, mungkin ini jawaban untuk Mbak Cici nih untuk maju atau mundur ya guys ya. Karena istrinya, mantan istrinya ya guys ya, yang belum dicerai secara agama ini datang lagi chat Mbak Cici. Yang tadinya kan udah tuh mengikhlaskan tuh si opak ini sama Mbak Cici ya guys ya. Ternyata kembali menuduh bahwa Mbak Cici adalah pelakor. Kenapa coba kayak gitu? Mungkin aja ya kayak Tisam berpikir kalau si opaknya ini nggak bertanggung jawab nih sebagai seorang ayah ya. Mungkin aja mantan istrinya sih sebenarnya udah muak nih sama si opak. Cuma karena money-money-nya itu nggak mengalir ke mantan istrinya, makanya dia marah nih sama Mbak Cici dan menuduh Mbak Cici adalah pelakor. Kalaupun dia harus menuduh Mbak Cici pelakor, harusnya kan dari kemarin-kemarin ya guys ya. Iya kan? Sedangkan Mbak Cici ini mempunyai bukti bahwa opak ini udah berpisah secara agama gitu ya guys ya. Nah, mungkin ngancem Mbak Cici ini karena opaknya ini cuma ngalirin dana ke Mbak Cici aja ya guys. Sedangkan opak ini punya anak ya dari mantan istrinya. Jadi akhirnya Mbak Cici ini galau guys. Nah terus Mbak Cici ini ngomong sama opak, udah deh kita akhiri aja, nggak usah kamu kesini lagi, nggak usah deh kita nikah siri, saya ikhlasin kamu deh, udah kita putus aja. Walaupun Mbak Cici ini dalam hati ya masih cinta ini sama opak. Akhirnya opak itu nggak mau, kalau misalkan kita putus nih saya akan sebar video kamu nih, ini nih. Kalau sudah ada ancaman ini Mbak Cici harus waspada bahwa dia adalah korban scammer. Oke, ini adalah korban scammer nyata nih Mbak Cici. Yuk kita bahas. Oke, Mbak Cici ini galau. Kayak Tisam, saya harus gimana? Saya diancam videonya mau disebar kalau saya putusin ini laki-laki. Tapi saya juga diancam sama mantan istrinya, katanya saya pelakor. Saya ini maju mundur kena. Oke ya, kita bahas dari kasusnya Mbak Cicinya ya guys ya, karena yang bermasalah ini Mbak Cici ya. Harus gimana sih? Nah, kalau kalian jadi Mbak Cici, enaknya Mbak Cici ini harus gimana sih? Putusin opaknya, tapi ancamannya videonya tersebar, atau dilanjutkan nikah siri dan mempertahankan hubungan ini dan mengabaikan tuh istrinya yang koar-koar. Dan ancaman mantan istrinya juga akan memviralkan bahwa Mbak Cici ini adalah pelakor. Dua-duanya ini merugikan Mbak Cici ya guys ya. Oke Mbak Cici, kayak Tisam ini nggak mau mengejudge Mbak Cici. Bagaimanapun salahnya Mbak Cici adalah manusia ya guys ya, yang harus kita ingatkan. Kayak Tisam hanya menasihati Mbak Cici. Kalau kayak Tisam boleh sarankan, Mbak Cici berikan kesempatan untuk laki-laki membereskan dulu dengan mantan istrinya ya guys ya. Udah, pokoknya jangan takut videonya tersebar. Jangan takut Mbak Cici, tenang aja.
kalaupun videonya tersebar, itu berarti dia adalah penyebar utama dan itu bisa menjadikan bukti dilaporkan ke polisi oleh orang tua Mbak Cici. Apakah itu boleh, Kak? Boleh. Nah, yang jadi masalah, Mbak Cici tahu nggak alamatnya opaknya ini di mana? Identitas opaknya di mana? Jangan sampai hanya kemakan rayuan gombalnya aja nih. Jadi Mbak Cici juga nggak tahu identitas benar si opaknya. Tapi kalau misalkan Mbak Cici tahu identitasnya, KTP-nya atau apapun yang tahu tentang identitas laki-laki ini, katakan saya tidak takut kalau video saya kamu sebar. Nanti kalau memang itu terjadi kenyataan, bisa di screenshot dan bisa dilaporkan atas pencemaran undang-undang IT ya guys ya. Ini bisa dilaporkan oleh orang tuanya Mbak Cici ya di Indonesia. Jadi nanti gimana peran kita kepada orang tua, Kak? Nanti kalau orang tua kita jatuh sakit gimana? Nggak apa-apa, ngomong baik-baik dan jujur. Bu, saya salah. Bu, saya minta maaf. Seburuk-buruknya kita sebagai seorang anak, orang tua adalah orang yang paling memaafkan kita. Harus percaya Mbak Cici ya. Meskipun kita dicaci sama orang tua nggak apa-apa, itu karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Kalau kayak disarankan Mbak Cici, stop dulu berhubungan dengan laki-laki ini untuk dibereskan dulu dengan istri ya, sebelum dia datang ke sini untuk menikahi Mbak Cici secara sirih ya. Karena apa? Karena kita patut mencurigai guys. Kalau dia nanti bener nikah siri di sini ya guys ya, setelah dia melakukan hubungan seksual lagi dengan Mbak Cici, udah ngerasa puas nih sama Mbak Cici, bisa aja dia datang ke Korea lagi terus bilang, Cici saya talak kamu, saya sudah tidak mau lagi sama kamu. Apa yang harus Mbak Cici lakukan selain menyesal ya guys ya? Iyalah, menyesal. Kalau nanti dia itu hamil pas berhubungan lagi, apa yang dilakukan? Bagaimana pertanggungjawaban dengan bayi yang dia kandungnya ini? Apakah mungkin bapaknya itu akan bertanggung jawab? Belum tentu. Secara hukum kita tidak bisa menuntut karena kita menikah secara agama ya guys ya. Itu makanya dipikirkan ya. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya Mbak Cici, stop dulu sama laki-laki itu, biarkan laki-laki itu menyelesaikan dulu dengan istrinya dan jangan kasih izin dia untuk datang lagi ke Hong Kong. Tegas, kalaupun dia harus menyebar video, katakan saya tidak takut. Oke? Mungkin itu aja Mbak Cici. Karena Mbak Cici ini adalah korban scammer. Korban scammer apa sih yang harus dilakukan selain berani menghadapi laki-laki buaya kadal? Opak, sadar coba Opak. Jangan mentang-mentang kamu ini masih punya modal di Korea, kamu itu bisa membeli wanita pekerja migran di Indonesia seperti Mbak Cici, iya kan? Kamu bayangin aja kalau nanti Allah ambil nikmat uangmu itu, nanti kamu jadi kuli lagi di Indonesia, bagaimana coba? Kamu ini sudah diberikan rezeki benar-benar sama Allah, malah menyakiti dua perempuan kayak gitu. Aduh, opak. Coba nih buat kalian yang punya pacar opak-opak Korea yang dijanjikan nikah atau datang ke Hong Kong hanya untuk meniduri kamu, katakan say no. Ya guys ya, karena apa? Karena kalian perempuan Hong Kong, pekerja migran Hong Kong, gaji 9 juta, saya rasa kalian bisa menghidupi sendiri ya guys ya. Jaga harga diri kamu, jaga harga diri orang tua kamu ya guys ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah terjebak seperti ini, maju mundur kena. Oke, untuk kalian nasihati ya, Mbak Cici ini bagaimana? Mbak Cici ini memang bersalah guys, tapi bukan berarti kita bisa mengejat Mbak Cici dengan seenaknya guys ya. Bagaimanapun Mbak Cici ini membutuhkan pertolongan supaya Mbak Cici ini keluar dari masalah yang sulit seperti ini. Tolong nasihati yang baik-baik ya guys ya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.